Di kedalaman lantai bawah tanah ke-11, Laboratorium Antivoid Assault Garden ke-6, lebih tepatnya di ruang sektor tersegel, di mana balok es besar yang ditemukan oleh Clavia dan tim penelitinya diletakkan di sana. Es itu semacam segel terkutuk, bahkan api dari pedang suci tidak mampu menghancurkannya. Dan spesies yang ada di dalamnya adalah naga yang sudah bertahan 1000 tahun terakhir. Petugas yang mengawasi Clavia mengatakan bahwa penemuan mereka akan membuat kekaisaran dan konpilet akan sangat senang. Clavia setuju dengan gagasan itu. Beberapa saat kemudian, seseorang datang ke ruangan sambil memuji apa yang mereka temukan. Dia adalah Nefakes. Dengan kedatangannya, Clavia mengerutkan keningnya tanpa tidak suka dengan kehadiran Nefakes. Kardinal Nefakes telah dikirim oleh gereja manusia ibu kota untuk mengawasi Clavia. Dan organisasi tersebut berhubungan buruk dengan perusahaan Pilet. Nefakes menyeringai ketika dia melihat ke atas balok es. Nefakes bilang ini adalah penemuan luar biasa. Clavia jelaskan bahwa dia akan menggunakan ini sebagai penelitian untuk membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang Void. Sebagai balasan, Nefakes berharap penelitian Clavia bisa menghapus Void dari muka bumi ini. Nefakes memandang Clavia dengan senyum lembut dan mengangguk. Nefakes berkata semoga berkah planet ini ada pada umat manusia. Clavia mengulangi kutipan itu yang diambil di kitab suci gereja kota manusia. Setelah itu Clavia memunggungi Nefakes. Setelah Clavia pergi, tinggal Nefakes seorang diri di sektor tersegel sambil berbisik. Menurut Nefakes, Clavia manusia yang menarik. Nefakes pikir Clavia cocok dijadikan sebagai wadah Dewi. Sambil menatap balok es raksasa, Nefakes berlutut dengan hormat dan dia mengeluarkan batu hitam berbentuk segitiga dari sakunya. Setelah melantunkan kata-kata dari dunia lain, batu hitam itu mulai mengeluarkan energi void dan mencemari balok es. Nefakes berharap bahwa makhluk itu akan terbukti menjadi wadah yang cocok. Nefakes bangkit berdiri dan berbalik kegelapan yang muncul di belakangnya. Nefakes memanggilnya sebagai Sethsfiend. Sethsfiend adalah pembunuh iblis yang dipanggil oleh Nefakes, eliminator yang berafiliasi dengan masyarakat pembunuhan alam bayangan, yaitu Septentrion, dan dia tampak seperti laba-laba. Nah, Nefakes menugaskan pada Sethsfiend ini untuk pergi ke tempat bernama Akademi Excalibur di Assault Garden ke-7. Nefakes ingin dia mencari seorang wanita vampir berambut perak. Nefakes ingin menyiksanya untuk mendapatkan informasi. Nefakes memerintahkan Sethsfiend membawanya ke hadapannya dalam keadaan hidup. Nefakes yakin wanita itu terlibat dalam penghancuran teoris Resurrectia. Cerita berpindah di mana saat ini Leonis kembali ke kamarnya di asrama, dan itu di sore hari setelah menyelesaikan tugas kuliahnya. Setiba di kamarnya, Leonis menemukan kain berwarna-warni berserakan di lantai. Rizelia menyapa Leonis yang sudah kembali, dan di sana juga ada Regina. Leonis melihat mereka berdua sedang berada di mesin jahit. Nah, gini guys. Setelah bersusah payah mendapatkan semua bahan referensi, Rizelia memutuskan mengenakan kostum yang lucu. Karena kata Regina tidak akan ada yang berkunjung ke kafe jika mereka terlihat menyeramkan. Leonis kemudian menawarkan pada mereka untuk dibuatkan teh. Rizelia berterima kasih sebagai tanggapan. Leonis menghangatkan kompor dan air segera mendidih. Pada saat itu juga Leonis melihat di luar jendela hujan mulai turun. Regina berkomentar kalau mereka mengatakan cuaca akan cerah pada hari festival Cahaya Suci. Leonis bertanya bagaimana mereka tahu cuaca 2 hari dari sekarang. Regina mengatakan kalau mereka mengumpulkan pengguna pedang suci dengan pedang masa depan. Keraguan Leonis mulai muncul.
Leonis bertanya tidak bisakah pemandangan masa depan itu meramalkan hal-hal seperti Fort Stampede atau insiden di Hyperion. Rizelia menjawab melihat masa depan adalah kekuatan abstrak, dan mereka hanya mencocokkan prediksi itu dengan data yang dikumpulkan dari pedang suci tipe analisis. Regina juga menambahkan bahwa masih ada dari kalangan militer yang masih meragukan hal itu. Setelah mendengar penjelasan dari mereka berdua, Leonis pun mengerti dan mulai kehilangan minat. Karena itu tidak sebanding dengan pemandangan masa depan yang diberikan kepada Dewi Roselia berdasarkan otoritasnya. Rizelia bilang meski begitu dia berharap semua berjalan dengan baik. Leonis setuju sebagai tanggapan. Meskipun sebenarnya Leonis tidak terlalu peduli dengan cuaca. Karena ketika masih sebagai Raja Iblis, Leonis selalu mengurung diri di dalam Necrozoa, dan yang diperlukan hanyalah mantra tingkat 8 untuk manipulasi kondisi atmosfer di medan perang. Lalu Leonis teringat dengan Dark Lord lain yang berdiri sejajar dengannya. Dia adalah penguasa badai Raja Naga, yaitu Feyre. Memikirkan itu, Leonis tersenyum dan mulai menyesap tehnya. Kemudian, Leonis memperhatikan sosok yang familiar mendekat. Dia adalah Fenrir yang ditemani dua serigala es. Berdiri di depan pintu masuk asrama Hraesvelgard, sambil menyisir rambut pirang platinumnya. Untuk pertama-tama, Regina menenangkan Rizelia terlebih dahulu dan menawarkan Fenrir untuk masuk. Namun Fenrir menolak dengan sopan sebelum menyodorkan secari kertas di depan Rizelia. Surat itu adalah formulir pengiriman untuk Festival Cahaya Suci. Saat Rizelia melihat lembaran itu, Rizelia mulai bingung. Nah, singkatnya gini guys. Fenrir datang ke asrama Hraesvelgard untuk memperingatkan Rizelia yang berniat mengadakan kafe seperti tahun lalu. Dan yang jadi masalahnya adalah Leonis. Nah, kenapa? Itu karena Leonis seorang pria. Dia bisa tinggal di asrama perempuan karena dia masih muda. Dia diberi izin khusus untuk tinggal di sini oleh wali yang ditunjuknya. Namun, di festival nanti banyak orang luar yang akan mengunjungi akademi. Fenrir tidak ingin orang berpikir bahwa mereka tidak menjunjung tinggi moral publik di Astral Garden ke-7. Jadi karena itulah komite eksekutif tidak dapat dan tidak akan menyetujui Leonis bekerja di layanan pelanggan. Fenrir mengatakan itu dengan tegas, sambil meletakkan tangannya di pinggul. Setelah dijelaskan oleh Fenrir alasannya, Rizelia kehilangan kata-kata. Akan tetapi Leonis meresponnya dengan menerima keputusan Fenrir. Respon Leonis membuat Rizelia terkejut. Leonis bilang dia hanya akan menghabiskan festival bekerja di belakang layar, lebih tepatnya di dapur. Dan itu bisa diterima oleh Fenrir. Namun, tepat ketika Leonis mencoba menyembunyikan kelegaannya, Regina tersenyum nakal. Ketika Leonis menanyakannya dengan curiga, Regina menghindari pertanyaan itu dan hanya berseri-seri. Cerita kemudian berpindah di sebuah bangunan bobrok yang ada di tengah hutan, di mana saat ini Arle berada di tempat tidur dengan bingung. Seorang gadis Dark Elf bernama Lena telah menyelamatkannya dari masalah dengan pendekar pedang suci di kota. Bahkan Lena dengan baik hati berbagi makanan dengan Arle yang hampir pingsan kelaparan. Arle dan Lena ini sama-sama bangsa peri. Namun bedanya kalau Lena adalah peri gelap yang dulunya adalah bawahan Dark Lord, musuh bebuyutan dari peri. Tapi untuk saat ini Arle tidak membenci Dark Elf. Namun Arle tidak berpikir kalau Lena adalah pemimpin organisasi kriminal. Dan saat ini Arle berada di persembunyian Demon Wolfpack. Arle berpikir untuk pergi meninggalkan mereka. Namun setelah mengetahui nama sosok di balik grup ini adalah Zolfandis, Arle memutuskan untuk tinggal. Zolfandis adalah nama dari Dark Lord kuno yang telah merintahkan dunia sebelum 8 Dark Lord naik ke tempur kekuasaan. Arle tidak pernah membayangkan dia akan mendengar nama itu di zaman ketika perang antara 6 pahlawan dan 8 Dark Lord dilupakan. Jadi Arle ingin memastikan kebenarannya. Sebagai pemegang dari Ars 7, pedang pembunuh iblis Krozak, sudah jadi tugas Arle sebagai pahlawan untuk menjatuhkan Dark Lord.
Arle pikir jika dia bisa mendapatkan kepercayaan organisasi ini, dia mungkin mendapat kesempatan untuk bertemu Zolfandes. Namun untuk melakukan itu, butuh pembuktian diri. Selama Arle memikirkan itu, Lena pun masuk ke dalam menemuinya. Lena ingin menguji kemampuan berpedang Arle. Kembali ke penginapan Reisvalgar, di mana setelah kepergian Van Dries, Leonis kembali ke kamarnya dan memasang penghalang kedap suara di sekelilingnya. Leonis kemudian memanggil Sherry dan Black Cat. Setelah kemunculan mereka berdua, Leonis heran dengan tampilan Black Cat yang tampak sangat rapi. Black Cat jelaskan seorang gadis telah melihatnya dikejar komite eksekutif, dan gadis itu membawanya ke ahli kecantikan. Gadis itu adalah Sakuya. Leonis lalu bertanya apakah Black Cat menyukainya. Black Cat menjawab setidaknya manusia tidak mengejarnya lagi. Black Cat pernah dikenal sebagai kaisar yang mengamuk di alam bayangan. Dia bangsawan dan biasanya menuntut lebih banyak rasa hormat. Tetapi jika Black Cat sendiri puas dengan ini, Leonis tidak akan memikirkannya. Leonis lalu bertanya pada Sherry tentang laporan yang dia sebutkan. Sherry menjawab bahwa dia menemukan jejak aktivitas mencurigakan di koridor bayangan. Leonis terkejut mendengar dan ini menarik perhatiannya. Sherry bilang yang didirikan di sepanjang wilayah pesisir kota mulai terkoyak. Leonis pikir mungkin ada aparat kota yang ikut campur. Sebagai tanggapan, Sherry mengakui dugaan Leonis. Sherry bilang dia telah memperbaiki kerusakannya dan itulah kenapa Sherry pikir harus melaporkannya. Sherry tidak mampu mengamati setiap orang yang menggunakan koridor bayangan. Pria yang muncul di Soul Garden ketiga muncul di benaknya sebagai kemungkinan pelakunya. Setelah dipahami, Leonis memerintahkan Sherry untuk tetap waspada. Sherry menundukkan kepalanya dan kemudian menambahkan dengan takut-takut. Sherry ingin memberikan Leonis beberapa manisan. Nah, ketika Leonis mencobanya, Leonis langsung batuk kering karena kue itu terlalu asin. Sherry langsung minta maaf pada Leonis, tapi Leonis meyakinkan Sherry kalau dia hanya terkejut. Sherry berkata dengan sedih kalau dia akan membuatkan yang lebih baik lain kali. Sherry dengan perlahan tenggelam ke dalam bayang-bayang dengan sedih. Menjelang malam, Leonis sedang merevisi catatannya untuk kuliah hari berikutnya. Riselia memasuki kamar Leonis, mengenakan piyama dan menggendong bantal untuk alasan apapun. Regina berdiri di belakangnya, berpakaian sama dan membawa bantalnya sendiri. Mereka menegur Leonis yang masih belum tidur. Leonis menyapa mereka berdua, sambil menutup buku dengan curiga. Leonis bertanya bagaimana kostum yang mereka buat. Riselia menjawab mereka akan siap besok. Tapi Regina dengan nada menggoda bilang kalau Leonis harus menunggu hari acara untuk melihatnya. Leonis menjawab dia tidak begitu penasaran dengan mereka, sambil mengalihkan pandangannya. Nah, Leonis bertanya kenapa mereka punya bantal. Riselia menjawab ini adalah bantal bulu, sementara Regina menambahkan kalau bantalnya memiliki soba. Tapi Leonis memperjelas bahwa bukan itu maksudnya. Tapi kenapa mereka membawa bantal ke kamarnya? Sebelum menjawab, Riselia dan Regina saling menatap dengan bingung. Riselia menjawab dia pikir bisa tidur di kamar malam ini di kamar Leonis. Leonis terbelalak mendengar ini. Nah, jadi gini guys, kenapa Riselia dan Regina tidur di kamar Leonis itu karena kamar-kamar di lantai bawah penuh dengan pengaturan panggung untuk festival Cahaya Suci. Sementara kamar Riselia penuh dengan peralatan untuk mendekorasi kafe, sedangkan Sakuya tidur sama Elvin. Setelah mendengar penjelasan mereka, Leonis mengizinkan mereka tidur di kamarnya. Leonis kemudian menawarkan kalau dia akan tidur di sofa. Tapi Riselia melarangnya. Riselia tidak ingin Leonis kedinginan. Jika itu terjadi, Leonis bakal sakit. Regina juga menambahkan lagi pula dialah yang harusnya tidur di sofa.
Karena Rizalea ngotot, Leonis pun tidak punya pilihan lain tidur bersama mereka. Tiba-tiba Regina menarik Leonis ke pangkuannya, sambil mengatakan kalau Leonis punya rambut yang bagus. Wajah Leonis memerah. Leonis bisa merasakan kehangatan dus semangka tanpa segel milik Regina. Namun, Rizalea menegur Regina kalau dia tidak bisa menompoli Leonis seperti itu. Regina pun melepaskan Leonis dan Leonis bergerak ke ujung ranjang tempat Rizalea bertengkar. Leonis tidak punya pilihan selain menjepit dirinya di antara Rizalea dan Regina. Untuk beberapa saat sebelum tidur, mereka saling mengobrol. Seperti Rizalea bertanya tempat yang ingin Leonis kunjungi. Leonis tidak sepenuhnya mengerti apa yang Rizalea maksud. Rizalea bilang bahwa festival tidak akan terjadi setiap hari, jadi Leonis juga harus menikmatinya. Leonis menjawab dia ingin tur ke Astral Garden ke-6 daripada festival. Rizalea menambahkan kalau Astral Garden ke-6 memiliki museum yang terkenal. Rizalea juga mengatakan bahwa salah satu lembaga penelitian terkemuka kekaisaran ditempatkan di dekatnya, dan mereka menampilkan hasil upaya mereka kepada publik di sana. Leonis dalam pikirannya berpikir ini seperti informasi yang berguna. Nah, Rizalea ragu jika membiarkan Leonis pergi sendirian. Sambil berpikir, Regina bilang kalau mereka akan sibuk besok. Tapi begitu pertandingan publik dimulai, bisnis di kafe akan melambat. Setelah mendengar itu, Rizalea langsung memutuskan akan menemani Leonis besok. Meski Leonis berkata kalau dia bisa pergi sendirian, Rizalea tetap akan menemaninya. Di tengah malam, Sakuya berjalan melalui hutan luas di belakang asrama Hraesvelgard. Serangga berkicau di sekelilingnya. Setelah mencapai tempat terbuka di hutan, Sakuya berhenti. Suara-suara berteriak di sekeliling Sakuya dengan menakutkan, seperti nyanyian kutukan. Roh-roh pendendam yang terukir di daging Sakuya menjadi gelisah. Hantu-hantu jahat dari bangsanya telah memanggil Sakuya dalam pikirannya sejak hari tanah airnya dihancurkan. Roh-roh itu mengatakan meski Sakuya sudah banyak membunuh para Void di Astral Garden ketiga, itu masih belum cukup. Sampai Sakuya membalaskan dendam pada musuh bebuyutannya. Keringat dingin muncul di dahi Sakuya. Sakuya dalam hatinya berkata dia harus membunuh Void itu. Nah, Void yang dimaksud Sakuya adalah Sardar Void Lord. Void berbentuk pendekar pedang bermata satu, telah merenggut nyawa saudara perempuan Sakuya. Tiba-tiba terdengar cibiran dari kegelapan. Suara itu berkata kalau Sakuya mengeluarkan aura iblis. Sakuya menuntut siapa itu, sambil melihat sekelilingnya. Suara baru itu melanjutkan kalau Sakuya bukanlah vampir yang dia cari, tapi Sakuya adalah penemuan yang menarik. Sakuya bergumam apakah ini semacam hantu. Sakuya menatap dengan tatapan tajam. Sakuya mendongak dengan kaget, di mana dia melihat sepasang mata merah berkilau melihat ke arahnya. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Oh ya guys, makhluk itu adalah monster laba-laba yang diketahui adalah Sedfin, pembunuh bayangan yang diperintahkan oleh Nephagas untuk mencari vampir di Astral Garden ke-7. Kembali ke asrama Hraesvelgard, lebih tepatnya di kamar Leonis, di mana saat ini dia tidur bersama Rizalea dan Regina di satu ranjang. Leonis meringis kesakitan ketika merasakan gigitan di daun telinganya. Leonis membuka matanya dan berbalik di tempat tidurnya. Dia mendapati dirinya berhadapan dengan Rizalea yang tertidur lelap dan tampak sangat puas. Leonis duduk dengan lembut, memastikan untuk tidak membangunkan gadis-gadis itu. Saat Rizalea mematuk udara dan tidak menggigit sama sekali, Leonis menjulurkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Rizalea menggerakkan lidahnya ke jari Leonis sejenak dan kemudian menggigitnya. Meski terasa sakit, tapi bagi Leonis itu lebih baik daripada sakit di daun telinganya. Tiba-tiba, rasa sakit baru menjalari lengannya yang lain.
yang selama ini dia sandarkan. Ternyata itu ulah Regina yang dengan acam menggigit tangan Leonis. Leonis dengan kesal memasukkan bantal ke mulut Regina sambil bergumam kalau dia besok akan tidur di sofa. Pada saat itu juga Leonis mendengar suara samar pedang beradu dari luar jendela. Leonis berdiri dengan tenang dan mendekati panel. Melalui itu, dia melihat apa yang tampak seperti kilatan petir melalui pepohonan berdaun lebar. Kembali ke tempat Sakuya yang saat ini bertarung melawan Setsufin yang tiba-tiba muncul saat dia berada di tengah hutan. Sakuya meluncurkan tebasan api petir ke arah Setsufin, tapi Setsufin menghindarinya. Sakuya bersandar di salah satu pohon saat dia berburu mencari lawannya. Sakuya bertanya-tanya apakah itu Void. Akan tetapi jika itu Void, Biro Administrasi akan langsung menyadarinya. Jadi Sakuya bingung makhluk apa ini. Setsufin muncul kembali, tawanya bergema di seluruh hutan. Berikutnya Sakuya melompat ke pepohonan dengan tubuhnya diselimuti petir. Sakuya dengan cepat mengubah arah dan menebas salah satu anggota badan Setsufin. Dengan lemas makhluk itu jatuh ke dalam bayang-bayang, tapi Sakuya merasa tidak benar-benar menyentuh apapun. Sakuya bertanya apakah monster ini tidak memiliki bentuk fisik. Setelah mendarat, Sakuya mengiris salah satu serangan lain yang melesat ke arahnya dari kegelapan. Sakuya kemudian menggunakan arah serangan Setsufin sebagai referensi. Setelah melihat lokasinya, Sakuya meluncurkan serangan terkuatnya, yaitu tebasan petir bergemuruh. Namun saat Sakuya yakin dia akan mengenai Setsufin, Sakuya mendengar suara monster itu dari atas. Sakuya bingung jika Setsufin di atas, lalu apa yang dia serang. Tiba-tiba pedang Rai Kirimaru Sakuya tertahan oleh kegelapan dan seolah menelan Sakuya. Namun sebelum itu terjadi sebuah api meledak dari udara, memusnahkan bayangan. Setsufin terkejut sebagai tanggapan. Sementara Sakuya duduk di tanah dengan ekspresi tercengang. Orang yang menolong Sakuya adalah Leonis. Leonis mendekati Sakuya perlahan, mengulurkan tangan padanya. Dia telah dibawa ke sini oleh kilatan di malam hari. Setelah Leonis membantu Sakuya berdiri, Sakuya bertanya kenapa Leonis ada di sini. Leonis menjawab dia kesulitan tidur, tapi Leonis bilang tidak ada waktu untuk itu sekarang. Leonis bertanya makhluk apa itu, sambil memandang ke atas pohon tempat Setsufin bertengkar. Leonis memukulkan tongkat Sletsinnya ke tanah atas keberanian makhluk itu yang telah memandang rendah Darlor terkuat. Sakuya menjawab dia juga tidak tahu. Sakuya jelaskan bahwa Setsufin menyerangnya tiba-tiba. Leonis bertanya apakah itu Void. Sakuya menjawab dia rasa itu bukan Void. Setsufin lalu bertanya apakah serangan Leonis sebelumnya itu sihir, dengan tidak percaya kalau manusia di zaman ini bisa menggunakannya. Mengetahui Setsufin tahu tentang sihir, Leonis menggerakkan keningnya. Setsufin beralasan pada dirinya sendiri bahwa mungkin mereka antek dari vampir itu. Leonis membantah perkataan monster itu, tapi Leonis terdiam ketika menyadari makhluk itu berbicara tentang vampir. Leonis dalam pikirannya bertanya apakah makhluk itu tahu tentang Rizalia. Melihat reaksi Leonis, Setsufin menduga Leonis tahu tentang vampir itu. Setsufin tertawa. Saat berikutnya, Setsufin mengulurkan jarinya ke arah Leonis. Tapi Sakuya melangkah di depan Leonis dan menebas serangan Setsufin. Sakuya mengaku ini adalah lawan yang menantang. Sakuya meminta Leonis untuk melindunginya. Leonis mengangguk sebagai jawaban, berdiri membelakangi Sakuya dengan tongkat di tangannya. Setsufin lalu melompat ke bawah, melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Sakuya. Leonis meneriakkan mantra kedua sambil berlari di antara pepohonan. Sebuah tombak hitam meluncur dari tongkat Sletsinnya untuk mencegat Setsufin. Sakuya menggunakan celah itu dengan melompat ke dalam hutan.
Sethvin kembali melompat ke puncak pohon. Saat Leonis mengejar, piyamanya terkena percikan lumpur. Jika Riselia tahu, dia pasti memarahinya. Dengan amarah, Leonis mengarahkan peluru gravitasi ke arah Sethvin. Namun peluru itu segera lenyap ketika menyentuh penghalang putih yang dibuat Sethvin. Leonis terkejut makhluk itu bisa menggunakan sihir. Leonis menduga Sethvin adalah iblis. Jadi gini guys, meski iblis dan monster itu hampir memiliki kesamaan, tapi iblis lebih kuat dan cerdas. Namun bagi Darklord iblis tidak ada apa-apanya. Leonis bisa menghancurkannya dengan hanya menggunakan mantra tingkat kelima atau lebih. Namun jika dia menggunakannya, Sakuya akan tahu kekuatan Leonis sebenarnya. Terlebih makhluk itu bisa menggunakan koridor bayangan seperti yang dilaporkan Sherry. Kemudian Leonis melompat ke udara saat tanah di bawahnya mulai ditelan kegelapan. Leonis kembali menembakkan sebuah mantra Strizets. Sayangnya Sethvin dengan lincah menghindari tembakan Leonis. Nah, pada saat itu Sakuya bergerak dengan kecepatan tinggi. Sethvin buru-buru untuk menghentikannya, tapi Sakuya lebih cepat. Sakuya meluncurkan serangan terkuatnya yaitu Lightning Flash dan menusuk perut Sethvin. Sethvin mengeluarkan jeritan kesakitan. Sethvin dengan kesal mencoba untuk melantunkan mantra lain, tetapi sihirnya digagalkan oleh Leonis. Sethvin terkejut melihat mantranya dilenyapkan. Sethvin jatuh ke tanah dan mulai tenggelam dalam bayangan. Tapi Leonis tidak akan membiarkan Sethvin kabur. Leonis mulai melantunkan mantra ketika Sethvin tiba-tiba terdiam. Dan saat Sethvin membeku di tempatnya, Sakuya mengarahkan pedang sucinya ke mata merah Sethvin. Sethvin melontarkan kata-kata kutukan pada Sakuya. Sethvin melingkari tangan Sakuya dengan sulurnya, dan perut Sethvin mulai membengkak, seperti akan mau meledak. Memahami niat Sethvin, Leonis melantunkan mantra tingkat 8, yaitu Forzet. Kegelapan mulai menyelimuti Sethvin saat akan benar-benar meledak, dan benar-benar menghancurkannya. Keheningan langsung menyelimuti hutan. Sakuya menurunkan pedang Raikirimaru. Leonis bertanya keadaan Sakuya. Sakuya menjawab saat pedang Raikirimaru memudar menjadi partikel cahaya. Leonis kembali bertanya apakah Sakuya pernah melihat monster itu sebelumnya. Sakuya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Sakuya menyarankan hal ini untuk segera dilaporkan ke Biro Administrasi. Lalu Sakuya menatap Leonis dengan curiga. Sakuya bertanya kenapa Leonis menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Leonis menjawab dengan tergagap, pura-pura tidak tahu. Tapi untungnya Sakuya tidak mengungkit terlalu dalam. Sakuya bilang dia yakin Leonis mempunyai alasan tentang itu. Sakuya mulai berdiri dan berjalan kembali. Leonis dan Sakuya berjalan melalui hutan lebat, dengan Leonis berjalan tidak jauh di belakang Sakuya. Saat Leonis melihat ke arah pepohonan, Leonis memanggil Sherry secara telepati. Sherry segera menjawab panggilan Leonis. Leonis bertanya apa yang Sherry ketahui tentang makhluk itu. Sherry menjawab kalau makhluk itu adalah iblis berpangkat tinggi, dan Sherry menduga kalau iblis itu memiliki profesi yang sama dengannya. Setelah mendengar penjelasan Sherry, Leonis teringat dengan perkataan monster laba-laba itu tentang vampir. Jadi Leonis mengira mereka para pembunuh ini sedang mengincar Riselia. Sherry juga memberitahu Leonis bahwa dia yakin bahwa iblis adalah orang yang merusak koridor bayangan. Tetapi ada bukti bahwa beberapa tempat telah diserang. Setelah mendengar informasi dari Sherry, Leonis mengira lebih dari satu iblis telah menyusup ke kota. Dan Leonis bertanya pada Sherry hukuman apa yang pantas bagi mereka yang telah berani menantang Darklord sesungguhnya. Sherry menjawab adalah kematian yang cepat. Leonis memerintahkan Sherry untuk menyelidiki mereka. Sherry mengangguk sebagai tanggapan sebelum menghilang kegelapan. 2 hari telah berlalu sejak serangan iblis itu. Festival Cahaya Suci telah tiba. Seperti yang diharapkan Riselia, langit cerah dan cuaca cerah.
Bahkan sekarang ruang lantai pertama sudah mereka dekorasi sedemikian rupa agar terlihat menyeramkan dan santai. Sementara bagian luar asrama Riceburger dibiarkan tidak berubah. Elvin lalu menyarankan sudah saatnya bagi mereka mengganti pakaian. Sembari menunggu mereka, Leonis pergi ke dapur untuk menyeduh kopi dan duduk di salah satu meja kafe. Leonis merenung sambil menambahkan banyak gula ke dalam cangkir dan mengaduknya. Leonis memikirkan tentang iblis bayangan. Leonis tidak akan membiarkan mereka menculik Rizelia. Dia akan terus mengawasinya dan tetap waspada. Saat itulah pintu ruang ganti terbuka. Masuklah Rizelia, mengenakan pakaian kafenya. Tampilan kostum Rizelia membuat Leonis hampir saja memuntahkan kopinya dan pipinya memerah. Regina yang berada di belakang memberitahu Rizelia bahwa Leonis menatapnya dengan mata terangsang. Rizelia menatap Leonis dengan heran, sedangkan Leonis buru-buru memprotes. Regina tertawa mengejek pada Leonis. Regina bertanya bagaimana dengan kostumnya, sambil mencondongkan tubuh ke depan dengan seringai nakal. Leonis bilang Regina terlihat imut. Mendengar pujian lemah lembut ini membuat rona merah menjalar di pipi Regina. Mengetahui kelemah Regina, Leonis memujinya beberapa kali, hingga Regina menangis dan bersembunyi di balik Rizelia dengan wajah merah sampai ke lehernya. Ekspresi Leonis berubah menjadi ganas saat menemukan kelemahan tak terduga ini. Setelah Rizelia dan Regina, Elvin keluar dari ruang ganti sambil menyeret Sakuya. Itu karena Sakuya tidak pede jika memakai pakaian yang terlalu feminim. Nah, ketika mereka berempat sudah memperlihatkan tampilannya pada Leonis, Leonis pun pamit ke dapur. Karena Leonis di kafe ini akan menjadi staf dapur. Namun Regina menghentikannya. Leonis bertanya, sedikit rasa takut menyelimuti hatinya. Regina terkekeh, menyilangkan tangannya. Regina mengatakan kalau mereka juga sudah menyiapkan kostum untuk Leonis. Leonis mulai curiga, karena dia hanya akan berada di dapur dan tidak akan terlihat. Regina bilang mereka diberitahu bahwa memiliki anak laki-laki yang tinggal di asrama perempuan terlihat buruk dan sudut pandang moral publik. Tiba-tiba, Regina mengeluarkan seikat kain yang terlipat, yaitu gaun Barenda. Regina berkata, tapi jika Leonis menjadi perempuan itu tidak akan ada masalah. Leonis menatapnya terperanjat. Leonis mencoba melawan, bahkan meminta pembelaan pada Rizelia dan Elvin. Namun mereka mendukung rencana Regina. Bahkan Sakuya sudah memegang Leonis agar tidak kabur. Dan pada akhirnya, Leonis tidak berdaya untuk melawan. Nah, tepat ketika jam 8:30 waktu Kekaisaran, gerbang Akademi Excalibur terbuka, dan tak terhitung banyaknya warga yang berhamburan ke tempat itu. Setengah dari pengunjung akademi adalah orang-orang dari Assault Garden ke-6 yang saat ini berlabuh di dekatnya. Mereka kebanyakan datang untuk menonton festival tari pedang suci, turnamen skala besar dari pertempuran tiruan antara pendekar pedang suci. Sementara di kafe Riceburger, Rizelia berkata pertandingan sore sangat populer, karena saat itulah Platon berpangkat tinggi berpartisipasi. Jadi, mereka seharusnya memiliki lebih sedikit lalu lintas. Nah, Leonis yang saat ini sudah berpenampilan seperti perempuan, menjawab dia hanya perlu bertahan dengan ini sampai saat itu. Rizelia bertanya apakah Leonis marah. Leonis menggelengkan kepalanya dengan cemberut dan mencengkram ujung roknya. Regina yang baru saja kembali dari penerimaan pesan di beberapa meja pelanggan mengatakan kalau Leonis sangat lucu. Leonis menyertakkan giginya dengan pipinya memerah. Leonis dalam hatinya dia akan mengingat perlakuan Regina padanya. Bahkan para siswi mulai memperhatikan Leonis. Mereka menganggap Leonis sangat mengemaskan, dan ada juga yang ingin membawanya pulang. Sementara di meja lain, Sakuya sedang dipermainkan oleh teman-teman sekelasnya.
Cerita berpindah di tengah hutan di sebuah bangunan bobrok dan di salah satu ruang bawah tanah dari struktur itu. Damon Wolfpack sedang berkumpul. Mereka sedang merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap roh asal yang saat ini berada di Azul Garden ke-6. Dan yang mengatur rencananya adalah Lena. Namun Arle yang juga berada di sana memeluk kepalanya dengan putus asa. Karena Arle pikir rencana mereka benar-benar bodoh, dan itu sama saja bunuh diri. Terlebih mereka mengatakan kalau ini atas perintah Darlor. Arle heran Darlor menyetujui rencana gegabah mereka. Arle bertanya tidak bisakah Darlor meminjamkan mereka kekuatan untuk tugas ini. Lena menjawab bahwa keagungannya belum sepenuhnya pulih. Arle pikir ini kedengarannya seperti informasi yang berguna. Karena jika salah satu dari 8 Darlor dibangkitkan dengan kekuatan penuh, mereka akan dengan cepat menghancurkan kota manusia ini. Jadi Arle akan mencegahnya sebelum itu terjadi. Arle lalu mengajukan satu pertanyaan lagi, yaitu jika mereka berhasil menyusup ke laboratorium, bisakah mereka mencuri roh asal? Lena menjawab itu tidak akan menjadi masalah, karena Lena memiliki elemental buatan perusahaan Pilet untuk itu. Arle tidak mengerti apa itu elemental buatan. Lena jelaskan itu adalah pedang iblis yang diberikan oleh penyihir kepada Sharnak. Jika mereka berhasil menggunakan itu pada roh asal, itu akan berada di bawah kendali mereka. Lena tersenyum percaya diri. Arle dalam hatinya bertanya-tanya apa yang diharapkan Darlor dengan merekrut orang bodoh di bawah komandonya. Tampaknya tidak peduli apa yang mungkin dikatakan Arle, mereka bersikeras melakukan operasi penjarahan ini. Jadi Arle tidak punya pilihan lain ikut dengan mereka, karena Arle merasa berhutang budi pada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya. Kehadirannya diharapkan akan memastikan tidak ada yang tewas dalam tugas bodoh ini. Arle menghela nafas frustasi. Kembali ke kafe Rasburger di mana saat ini Leonis sangat sibuk melayani pelanggan. Leonis dalam pikirannya masih tidak terima dirinya sebagai Darlor harus melakukan pekerjaan ini. Ditambah dengan gadis-gadis cantik yang melayani pelanggan dengan pakaian lucu, menarik beberapa pelanggan. Pemeran mereka sangat besar. Bahkan Riselia juga mengundang anak-anak panti asuhan yang sudah cukup umur untuk datang ke kafe. Salah satunya Tisera. Saat mengetahui Leonis jadi perempuan, mata Tisera melebar dan dengan malu-malu mengatakan kalau Leonis sangat lucu. Tapi Leonis yang menutupi wajahnya dengan nampan merasa tidak terima dengan pujian itu. Tapi dia tetap ramah ke Tisera. Lalu Riselia yang baru saja kembali dari dapur menyambut Tisera dan menawarkannya tempat duduk. Riselia juga mengingatkannya untuk mendukung gilirannya di pertandingan Platon 18 besok. Sesaat kemudian, Fenry juga datang ke kafe dan itu membuat Riselia sangat jengkel dan bertanya kenapa dia datang ke sini. Fenry bilang sebagai komite eksekutif sudah sepatutnya dia berkeliling untuk memastikan tidak ada prestasi Platon yang melanggar aturan. Lalu tiba-tiba wajah Fenry memerah ketika terkejut dengan pakaian Riselia yang tidak senonoh. Riselia bilang ini pakaian vampir. Leonis dalam pikirannya berkata kalau itu bukan vampir tapi succubus. Dan bagi Leonis dia setuju dengan pernyataan Fenry. Lalu Fenry bilang tampilan kafe ini melanggar aturan. Riselia mengangkat suaranya sebagai protes, tetapi seseorang memotongnya. Pria itu adalah Liat. Dia menegur Fenry yang terlalu ngotot pada aturan. Liat bilang pada Fenry mereka hanya ingin memastikan para pelanggan menikmati festival cahaya suci. Ketika Fenry mau protes, Liat mengarahkan pandangannya pada Leonis dan meminta izin untuk membiarkannya istirahat di sini sebentar. Liat menyebut Leonis dengan sebutan nona kecil. Liat dan Fenry duduk di salah satu meja kafe. Sakuya berbisik memberitahu Leonis bahwa Liat adalah prajurit yang berpengalaman yang memimpin regu pemusnahan Void di garis depan. Dia bahkan mungkin lebih kuat darinya, dan Leonis mengakui bahwa Liat memiliki sosok yang mengesankan. Namun, bagi Leonis dia hanya kuat menurut standar manusia. Leonis membawakan nampan dengan 2 cangkir teh ke meja Liat dan Fenry. Leonis juga memutuskan untuk mentraktir mereka roti panggang mentega di rumah. Fenry selalu berterima kasih pada Leonis.
tapi dia tidak menyadari kalau yang melayaninya adalah Leonis. Saat itulah Elvin mendekati meja dan menyapa Liat, sehingga terjadilah obrolan antara mereka. Dalam perjalanan kembali ke dapur, Leonis menghentikan langkahnya dan mendengar percakapan mereka. Elvin dengar Liat bagian dari ekspedisi Clavia dan Asgard Garden ke-6, jadi Elvin bertanya apa yang mereka gali di Tutra. Liat terdiam sebelum menjawab dan mengatakan kalau itu rahasia. Elvin bilang jika Caesar merahasiakannya, Elvin mengira mereka tidak hanya sekedar menggali. Liat lalu mengatakan dia tidak terlalu mengetahuinya karena di sana untuk menjaga konvoi pasukan. Tapi yang diketahuinya hanyalah bahwa mereka menemukan bongkahan es besar, lalu membawanya ke laboratorium di Asgard Garden ke-6. Setelah mendengar penjelasannya, Elvin bilang kalau dia mengerti, sambil menggigit bibirnya. Leonis yang juga mendengar pembahasan ini, teringat dengan informasi yang dikatakan Lena, sesuatu tentang ekspedisi dari Asgard Garden ke-6 menemukan roh asal. Lalu tiba-tiba Rizlia memanggil Leonis dan memintanya mengantarkan pesan ke nomor 3. Leonis pun buru-buru membalasnya. Fenrir mendengarnya langsung menghentikannya, lalu bertanya apakah Rizlia baru saja memanggil gadis kecil ini Leonis. Fenrir menatap lekat-lekat ke wajah Leonis. Leonis lalu mulai tergagap. Rizlia bilang selama Leonis jadi perempuan itu tidak akan masalah dia tinggal di asrama perempuan. Namun Fenrir masih tidak terima. Rizlia menyuruh Fenrir melihat beberapa lucunya Leonis. Dia seorang gadis sekarang, jadi semua baik-baik saja. Leonis langsung memprotes Rizlia. Namun perdebatan itu segera berakhir setelah suara tepuk tangan meriah dari lapangan latihan yang jauh membuat argumen itu berhenti. Pada saat itu Regina tiba-tiba menepuk bahu Leonis. Regina bilang jam sibuk sudah hampir berakhir, jadi Leonis bisa menyelinap keluar dengan nona Rizlia. Rizlia bertanya apakah Regina bisa mengatasinya sendiri. Regina mengangguk sebagai tanggapan. Regina ingin Rizlia bisa menikmati festival. Dengan begitu Rizlia mengajak Leonis pergi dan berterima kasih pada Regina. Tapi tiba-tiba Regina teringat sesuatu berteriak mengajar untuk menghentikan Leonis. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nek.